Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitri, NPM 2420104125. Saya Asin Raginus Anila Irawan, NPM 2420104125. Jadi, di sini kami akan mengerjakan tugas PJBL pengantar bisnis dari jurusan S1 Akuntansi semester 1 kelas K3. Yang pertama adalah bab 12, Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Pasti arti penting SDM? SDM adalah elemen sentral dalam organisasi karena menyediakan bakat, keterampilan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keunggulan kompetitif jangka panjang organisasi ini bergantung pada keunggulan SDM, karena hal ini sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen SDM, yaitu fungsi utamanya meliputi perencanaan SDM, untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi melalui perkiraan kebutuhan dan perbandingan dengan keterampilan yang ada. Yang kedua, analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi tugas pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Selanjutnya yang ketiga, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk menentukan karakteristik pekerjaan dan kualifikasi pelaksananya. Yang keempat ada rekrutmen dan seleksi untuk menarik dan memilih kandidat yang sesuai dari internal maupun eksternal. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang keenam ada penilaian kinerja untuk mengukur efektivitas kerja individu. Dan yang ketujuh, kompensasi atau memberikan imbalan berupa gaji, insentif, dan tunjangan. Ini lingkungan hukum dan sosial budaya. Hukum mengacu pada UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 termasuk kesetaraan kesempatan kerja, pengupahan, dan perlindungan pekerja. Sosial budaya mencakup keanekaragaman budaya, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Implementasi kebijakan spesifik meliputi promosi atau mengangkat karyawan ke posisi yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi. Kedua, transfer dan rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan untuk memperluas pengalaman dan keterampilan. Yang terakhir, pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja ini mengelola pengakhiran hubungan kerja dengan baik. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. SDM ini yang unggul menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang dibanding quality leadership dan cost leadership yang lebih mudah ditiru. Materi yang kedua yaitu bab 14, motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini bisa bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Teori motivasi utama yaitu yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow, berisi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Bisa dilihat dari gambar ini. Teori yang kedua yaitu teori dua faktor Herzberg. Faktor yang pertama, faktor hygiene, mencegah ketidakpuasan, misalnya gaji, keamanan kerja, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor motivasi, memacu kepuasan, misalnya pengakuan dan tanggung jawab. Selanjutnya teori yang ketiga, teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan karyawan malas memerlukan pengawasan ketat. Teori Y mengasumsikan karyawan bertanggung jawab dan kreatif. Teori yang terakhir, teori pengharapan Bloom. Motivasi tergantung pada harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Karakteristik pemimpin efektif itu meliputi adaptif, tegas, percaya diri, kooperatif, berkomunikasi yang efektif, dan kreatif. Gaya kepemimpinan meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, autokratis, pemimpin menentukan bahwa semua keputusan tanpa melibatkan bawahan. Yang kedua, partisipatif, pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, free rein, pemimpin memberi kebebasan pada bawahan untuk bekerja secara mandiri. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Manajemen itu fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sedangkan kepemimpinan ini fokus pada motivasi dan pemberian inspirasi.
Penerapan motivasi dan kepemimpinan, yaitu meningkatkan motivasi dan moral. Antara lain memberikan penghargaan, menerapkan manajemen by objektif, memberdayakan karyawan, membentuk tim kerja mandiri, menyediakan sistem balas jasa yang efektif, mendesain ulang pekerjaan untuk efisiensi. Lingkungan kerja yang positif, yaitu mengelola perbedaan budaya dalam organisasi untuk menciptakan sinergi. Selanjutnya kita akan memasuki materi dalam bab 15. Yang pertama adalah manajemen operasi adalah proses untuk mengelola dan mengawasi transformasi input menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada manajemen operasi yang efektif yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian proses produksi. Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan, manajemen operasi membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Manajemen operasi adalah area dalam manajemen yang mengubah sumber daya termasuk sumber daya manusia, keterampilan teknis, dan juga inovasi menjadi barang dan jasa. Ini mencakup manajemen persediaan, perencanaan produksi, dan pelayanan penjual, serta melibatkan desain sistematis, pengarahan, dan juga pengawasan terhadap berbagai proses yang mengubah input menjadi output. Output dari proses produksi dapat dikelompokkan menjadi barang dan juga jasa yang menciptakan perbedaan berdasarkan antara organisasi manufaktur dan juga organisasi jasa. Organisasi manufaktur menghasilkan produk terwujud yang dapat disimpan. Organisasi jasa tidak menghasilkan barang fisik dan outputnya tidak dapat disimpan. Selain itu, organisasi manufaktur biasanya memiliki kontak dengan konsumen, sementara organisasi jasa memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan pelanggan. Evaluasi oleh pelanggan juga lebih mudah dilakukan pada produk manufaktur dibandingkan dengan jasa, di mana penilaian kualitas seringkali lebih subjektif dan sulit. Dari segi investasi, organisasi manufaktur cenderung lebih padat modal, sedangkan organisasi jasa lebih padat karya, mengandalkan tenaga kerja untuk memberikan layanan. Lalu dalam manajemen operasi terdapat tren dan juga tantangan yang harus dihadapi, yaitu pertumbuhan sektor jasa, pertumbuhan produktivitas, persaingan global, persaingan berdasarkan kualitas, waktu, dan juga teknologi, perbaikan berkelanjutan, dan juga isu lingkungan serta etika. Menurut Heiser Render, terdapat 10 keputusan strategis dalam manajemen operasi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu perencanaan produk dan jasa, pengelolaan kualitas, perencanaan proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, keputusan persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Manajemen operasi tidak dapat berfungsi secara terpisah, ia berinteraksi dengan berbagai area fungsi lainnya dalam perusahaan. Beberapa area fungsi yang berhubungan dengan manajemen operasi meliputi pemasaran yang berfungsi memberikan ramalan penjualan, pesanan pelanggan, dan juga informasi tentang preferensi konsumen kepada manajemen operasi. Lalu ada keuangan dan juga akuntansi yang berfungsi menyediakan data produksi dan persediaan yang diperlukan untuk analisis biaya dan juga perencanaan anggaran. Ada juga sumber daya manusia yang berfungsi untuk merekrut, melatih, dan juga mengevaluasi tenaga kerja dan rekayasa yang berkolaborasi dengan manajemen operasi dalam merancang produk dan proses. Manajemen kualitas total adalah pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan jasa secara menyeluruh. Manajemen kualitas total memiliki beberapa prinsip kunci, yaitu definisi kualitas ditentukan oleh konsumen, keterlibatan karyawan, dan juga perbaikan berkelanjutan. Bab 16 yaitu manajemen proses melibatkan seleksi input operasional, aliran kerja, dan juga metode produksi. 5 keputusan proses yang menjadi penting yaitu meliputi pilihan proses yang terdiri dari project proses, batch proses, line proses, dan juga continuous proses. Yang kedua ada integrasi vertikal yang meliputi backward integration dan forward integration. Yang ketiga ada fleksibilitas sumber daya, yang keempat keterlibatan pelanggan, dan yang kelima adalah intensitas modal. Lalu proses produksi dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat produk, yaitu proses analisis, proses sintetis, dan juga proses terus-menerus, dan proses selanjutnya ada computer aided design, yaitu proses yang menggunakan perangkat lunak untuk menciptakan model produk 3 dimensi. Lalu ada computer aided manufacturing,
kualitas yang terdiri dari hand-to-mouth forward purchasing dan anticipatory purchasing. Selanjutnya ada kebijakan pada pemasok, yaitu captive supplier purchasing, single source purchasing, dan bid purchasing. Dalam pengendalian persediaan terdapat economic order quantity dan just in time. Lalu terdapat langkah-langkah dalam pengendalian produksi, yaitu planning, routing, scheduling, dispatching, follow-up, dan juga quality assurance. Dari yang terakhir yaitu bab 17 tinjauan umum manajemen keuangan. Yang pertama, peran keuangan dan manajemen keuangan. Definisi keuangan ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dan mengelola aset untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tugas manajer keuangan itu mempersiapkan anggaran atau budget, membuat analisis arus kas, merencanakan pengeluaran untuk aset utama seperti pabrik dan peralatan. Selanjutnya, peran akuntan dan manajer keuangan saling melengkapi. Akuntansi menyediakan data, sementara manajemen keuangan membuat keputusan strategis berbasis data tersebut. Keputusan-keputusan manajemen keuangan mencakup 3 keputusan utama, yaitu yang pertama, keputusan investasi berfokus pada alokasi dana untuk meningkatkan return on investment dan aliran kas di masa depan. Yang kedua, keputusan pendanaan menentukan sumber pendanaan untuk mendukung keputusan investasi. Dan yang ketiga, keputusan pengelolaan aktiva mengelola aset secara efisien sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran keuangan. Yang pertama, proses budget, yaitu anggaran atau budget adalah rencana keuangan yang menggambarkan harapan manajemen dan menjadi pedoman operasional. Jenis-jenis anggaran ini meliputi budget modal, fokus pada investasi aset jangka panjang. Yang kedua, budget kas, mengelola arus kas jangka pendek. Dan yang ketiga, budget operasional, merangkum seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan utama adalah maksimasi kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan harga saham perusahaan. Tujuan ini dianggap lebih relevan dibanding maksimasi laba semata. Yang terakhir, masalah-masalah keajenan meliputi konflik utama antara pemegang saham dan manajer, misalnya alokasi dividen yang rendah. Dan yang kedua, antara pemegang saham dan kreditur, misalnya proyek berisiko tinggi yang dapat merugikan kreditur. Solusinya, meningkatkan transparansi dan pengawasan antara pihak terkait. Kami mendapatkan beberapa jawaban untuk mengatasi persaingan-persaingan yang terjadi. Cara itu yaitu dengan meningkatkan promosi online, membuat promo offline ataupun online setiap bulannya, melakukan inovasi produk atau menu, memberikan pelayanan yang baik, dan menetapkan harga yang lebih ekonomis dari pesaing. Jawaban-jawaban dari narasumber kami itu berkaitan dengan materi manajemen operasi dan juga manajemen kualitas total. Dalam manajemen operasi, efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan proses operasional sangat penting untuk memastikan produk tersedia dan siap dipasarkan, serta untuk mendukung pelaksanaan promosi tanpa mengganggu operasi. Selain itu, manajemen biaya yang efisien memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang kompetitif. Dari perspektif manajemen kualitas total, kualitas informasi dalam promosi dan produk harus sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga promosi mencerminkan kualitas yang diharapkan. Inovasi harus berfokus pada peningkatan kualitas dan melibatkan pelanggan untuk menciptakan produk yang relevan. Pelayanan yang baik yang merupakan bagian integral dari pengalaman pelanggan memerlukan keterlibatan karyawan dan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kepuasan. Dengan demikian, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kualitas untuk mencapai keberhasilan di pasar yang kompetitif. Pada pertanyaan selanjutnya, kami menanyai tentang persediaan bahan baku yang diperlukan dalam proses bisnisnya, yaitu narasumber kami mempunyai 2 bahan baku. Yang pertama ada bahan baku tahan lama dan juga bahan baku tidak tahan lama. Pada bahan baku tahan lama yaitu seperti packaging, minyak, gula, itu pembeliannya dilakukan secara
dalam jangka waktu 1-2 minggu dan dilakukan dalam jumlah besar. Hal ini berkaitan dengan kebijakan forward purchasing. Lalu, pada bahan baku yang tidak tahan lama, yaitu seperti sayur-sayuran dan juga ayam, pembelian dilakukan setiap hari untuk menjaga kesegaran bahan. Nah, ketika pembelian ini berkaitan dengan materi just in time, yang dimana pembelian dilakukan saat diperlukan untuk menghindari pemborosan dan juga menjaga kualitas produk. Bapak kan punya usaha, terus habis itu punya karyawan kan. Ada nggak sih cara Bapak buat menciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu, yang baik buat karyawan-karyawannya? Terus kayak menurut Bapak seberapa penting peran Bapak buat menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu? Leader itu penting untuk membangun kerja yang benar tuh ya. Yang pertama ya rulesnya harus jelas, SOP-nya harus jelas, terus untuk kualitas dari makanannya harus dijaga, terus untuk membangun chemistry ya antara pekerja sama owner itu sebenarnya kalau saya sih lebih ke kayak teman ya, karena kebetulan kan umurnya nggak terlalu jauh. Jadi, dalam konteks kepemimpinan dan motivasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, seorang wirausahawan mau mengangkat karyawannya seperti teman, itu dapat meningkatkan komunikasi dan juga kepercayaan dari karyawan, sehingga karyawan menjadi lebih terbuka dan juga transparan saat bekerja. Hal ini juga membuat karyawan merasa lebih dihargai, sehingga karyawan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi lebih saat bekerja. Komunikasi yang baik juga dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan ide dan juga tantangan serta masalah yang sedang dihadapinya. Pemilik bisnis juga dapat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menganggap karyawan sebagai teman juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada karyawan saat bekerja. Kebijakan yang Bapak buat untuk karyawan meningkatkan manajemen sumber daya manusia, gimana ada kebijakan itu? Iya. Kayak apa nih? Kayak Bapak punya peraturan tersendiri buat karyawan-karyawannya gitu. Oh iya, pasti hygiene and sanitasi itu penting banget. Dan ya kebersihan badan, kebersihan dalam ngerjain makanan itu penting banget. Ya, cuci tangan, terus harus potong rambut. Terus rapi gitu. Iya. Jadi, jika dihubungkan dengan manajemen sumber daya manusia, kebijakan yang diterapkan dalam bisnis ramen ini yaitu hygiene sanitasi atau kebijakan tentang menjaga kesehatan dan kebersihan saat memasak. Aturan atau kebijakan yang diterapkan di dalam bisnis ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan bisnis. Peraturan bisnis biasanya mengenai bagaimana karyawan harus bekerja sesuai dengan SOP, termasuk jam kerja, hak, dan kewajiban serta prosedur kerja yang harus diterapkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan adanya aturan bisnis yang jelas, juga dapat menghindari dari masalah hukum dan melakukan perlindungan bagi karyawan, serta dapat menjadi budaya bisnis seperti membangun nilai dan norma di dalam lingkungan kerja untuk membentuk tim yang solid dan meningkatkan loyalitas karyawan, serta dapat mengelola konflik internal yang terjadi dan menetapkan sikap disiplin untuk karyawan. Ini terkait keuangannya, kan kalau misalnya bisnis tadi pasti punya irian keuangannya kan. Ada nggak sih anggaran-anggaran tertentu buat bisnis Bapak gitu? Oh ada, pasti kalau namanya orang usaha itu pasti ada uang keep money yang harus disimpan untuk menjalani usaha kayak running usahanya. Cuma kalau kayak harus menempatkan uang khusus enggak sih. Jadinya kayak rutinitas sehari-harinya harus dihitung tiap hari. Berarti setiap harinya bisnis Bapak juga punya laporan keuangannya gitu? Oh harus, itu penting banget. Kalau masalah administrasi itu penting banget.
kayak masalah keuangan tuh bukan. Makasih ya, Pak. Maaf ganggu waktunya. Jadi, dalam manajemen keuangan, seorang pembisnis harus menerapkan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian aktivitas uang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien bagi bisnisnya. Saat mengelola bisnis, maka terdapat anggaran-anggaran tersendiri berdasarkan divisi dan juga departemennya yang dikelola secara terpisah. Pengelolaan ini memudahkan pembisnis untuk memantau penggunaan sumber daya dan juga memastikan anggaran yang dipergunakan sesuai dengan rencana awal. Selain itu, pembisnis juga harus mencatat keuangan setiap harinya untuk pengelolaan arus kas yang baik dan upaya untuk memantau kinerja keuangan secara real time. Selain itu, dalam berbisnis, maka harus melakukan investasi yang dapat menguntungkan bisnisnya, seperti dari narasumber kami yang melakukan investasi pada alat makan yang berkualitas agar dapat digunakan dalam jangka panjang walaupun pada saat awal pembelian peralatan makan tersebut harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Tetapi saat bisnis sudah dijalankan, owner tidak perlu terus-menerus mengganti alat makan karena rusak. Sekian penjelasan PJBL dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.